Wahai engkau yang terpilih, ketahuilah bahwa mantan pasanganmu baru saja menyadari bahwa mereka telah diperalat dalam sebuah rencana jahat yang disusun untuk menjatuhkanmu. Kesadaran itu kini membuat mereka merasa sangat marah dan hancur berantakan. Karma tidak datang dengan lembut, ia datang dengan kejelasan yang menghunjam. Saat ini, segala sesuatu yang mereka anggap sebagai kendali sedang runtuh dari dalam. Namun engkau tetap tak tersentuh oleh badai ini. Diammu telah melindungimu dan jarak yang kau bangun telah menyingkap skenario busuk tersebut. Saat mereka menghadapi kenyataan betapa dalamnya mereka telah dipermainkan, kejernihan posisimu menjadi tak terbantahkan. Rencana itu gagal total. Orang-orang yang merekrut mantanmu ke dalam plot licik ini sekarang sedang ketakutan karena mantanmu mulai tersadar ketika sebuah senjata mulai memiliki kesadaran. Ketika seorang bidak menyadari manipulasi yang dialaminya, segalanya berubah. Seluruh dinamika berbalik. Sang pemburu kini menjadi yang diburu, dan engkau yang mereka tandai sebagai korban dalam narasi bengkok mereka akan segera terungkap sebagai sosok yang selama ini dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Cerita ini memiliki lapisan yang terhubung kembali ke momen-momen yang dulu dianggap oleh semua orang sebagai kebetulan belaka. Orkestrasi ilahi kini mulai terlihat nyata. Pada saat semua ini terungkap sepenuhnya, engkau akan melihat dengan tepat bagaimana keadilan bekerja. Ketika seseorang dengan bodohnya mencoba menjatuhkan orang yang terpilih, mantanmu benar-benar percaya bahwa mereka memegang kendali atas situasi tersebut. Mereka membentuk aliansi dengan orang-orang yang membencimu, yang iri pada cahayamu, dan yang tidak tahan dengan kehadiranmu. Pemikiran mereka sederhana, ini adalah kekuatan, ini adalah pengaruh, ini adalah orang-orang yang akhirnya mengerti. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Mantanmu sebenarnya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri, dan pada akhirnya kejatuhan itu terasa sangat keras. Pada awalnya semuanya tampak seperti kemenangan. Kepercayaan diri mereka tinggi dan keangkuhan memenuhi setiap interaksi. Mantanmu memiliki keyakinan penuh bahwa mereka telah memahamimu, melabelimu, mengategorikanmu dan mengabaikanmu. Mereka membisikkan kebohongan di grup chat hingga larut malam. Mereka melebih-lebihkan cerita untuk membuatmu tampak tidak stabil di mata siapapun yang mendengarkan. Percakapan rahasia terjadi dengan perencanaan dan skema. Semua di bawah asumsi bahwa engkau tidak akan pernah tahu. Tujuannya sangat jelas, memastikan engkau berakhir terekspos, dipermalukan dan ditinggalkan oleh semua orang yang berarti. Mereka menginginkan kehancuran total, penghapusan eksistensimu. Mereka ingin engkau dilupakan dan dijadikan kisah peringatan untuk meningkatkan citra mereka. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berikan komentar terbaikmu dan subscribe untuk terus terhubung dengan pesan-pesan spiritual ini. Alam semesta tidak bekerja seperti yang dipikirkan mantanmu. Energi yang sama yang kau lemparkan ke dunia akan selalu berputar kembali tanpa pengecualian. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hukum ini. Kali ini, energi itu kembali dengan kekuatan yang tak terhentikan. Setiap trik yang mereka gunakan untuk melawanmu mulai menjadi bumerang. Satu persatu, orang-orang yang bekerja sama dengan mantanmu berbalik kejam terhadap mereka. Sekutu palsu yang mendorong pengkhianatan, yang memvalidasi kekejaman dan yang menyetujui serangan mulai bergosip di belakang punggung mereka. Perangkap yang mereka bangun khusus untukmu justru menjadi pintu putar rasa malu di depan umum bagi mantanmu sendiri. Berdiri tepat di tengah-tengah itu semua, mantanmu akhirnya menghubungkan titik-titik yang seharusnya sudah jelas sejak awal. Kesombongan menciptakan kebutaan yang sulit diatasi. Sesuatu membuat perut mereka mual karena pengakuan akan kebenaran. Orang-orang yang membesar-besarkan segalanya selama serangan terhadapmu itu bukanlah teman. Mereka memiliki agenda sendiri sejak awal. Mereka adalah perekrut yang aktif mencari seseorang yang cukup lemah untuk digunakan sebagai alat. Mereka melihat kerentanan mantanmu seperti mangsa di rumput tinggi. Kecemburuan yang muncul setiap kali engkau berhasil. Ketidakamanan yang menuntut validasi konstan dan kebutuhan putus. Asa akan persetujuan dari orang-orang yang tidak penting. Mereka mengeksploitasi setiap kelemahan itu tanpa ampun. Mantanmu percaya bahwa mereka membuat pilihan independen, menjalankan kehendak bebas, dan memilih jalan pribadi ke depan. Kenyataannya, mantanmu sedang dimainkan seperti instrumen oleh seseorang yang tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Bisikan itu datang pada saat-saat yang tepat selama masa rentan. Mereka memberi mantanmu setengah kebenaran yang terdengar seperti wahyu yang mendalam. Dorongan datang halus pada awalnya,
lalu menjadi jelas untuk melihatmu sebagai musuh, sebagai hambatan, sebagai masalah yang harus disingkirkan. Namun sebenarnya engkaulah perlindungan mereka. Engkau adalah penutup mereka. Engkau adalah garis hidup spiritual yang menjaga segalanya tetap aman. Ini adalah peperangan spiritual dalam bentuknya yang paling efektif, jenis peperangan yang kebanyakan orang tidak pernah sadari sampai semuanya terlambat. Mantanmu menjadi wadah, saluran dan perantara sukarela bagi sebuah agenda yang ingin cahayamu padam sepenuhnya. Ketika mereka mencoba menyakitimu, menyerang karaktermu, menyabotase kedamaianmu, dan menyebarkan kebohongan tentang kondisi mentalmu, mereka pikir itu adalah balas dendam emosional pribadi atas penghinaan yang dirasakan. Sebuah pembalasan yang dianggap adil atas kesalahan yang dibayangkan. Namun apa yang sebenarnya terjadi di tingkat spiritual? Mereka sedang menyalurkan energi gelap yang ingin imanmu hancur berkeping-keping. Fokusmu tercerai-berai oleh gangguan yang tidak berarti, dan kepercayaan dirimu hancur melampaui pengakuan. Itulah sebabnya semuanya terasa begitu kejam, intens, dan ditargetkan secara pribadi pada intimu. Ini tidak pernah tentang hubungan yang gagal atau perpisahan yang buruk. Ini adalah tentang membungkam apa yang kau bawa jauh di dalam ruhmu, panggilan yang tercap dalam hidupmu bahkan sebelum kau lahir. Tujuan itu membakar semangatmu seperti api abadi yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Takdir yang kau jalani dengan kejelasan dan keyakinan yang meningkat kini mulai terungkap kebenarannya. Mustahil untuk diabaikan, mustahil untuk dibantah. Mantanmu melihat manipulasi itu sebagaimana adanya. Pengaruh tiba-tiba dari orang-orang tertentu yang muncul, entah dari mana pada momen kritis waktu kejadian. Yang aneh yang tampak kebetulan, namun sebenarnya merupakan serangan terkoordinasi, semuanya kini terbuka. Cara mereka mendorong mantanmu untuk bertindak melawanmu seolah-olah itu adalah misi suci, seolah-olah menghancurkanmu adalah hal yang mulia dan benar. Kesadaran itu menghantam dengan kejelasan yang menghancurkan. Mantanmu menyadari bahwa ia digunakan sebagai wadah untuk menyerang seseorang yang sebenarnya dikirim untuk membantu mereka, untuk mengangkat mereka, dan untuk menunjukkan kepada mereka seperti apa cinta sejati dalam bentuk manusia. Itu adalah kebangkitan yang brutal saat kau sendirian dengan pikiranmu di tengah malam. Jenis kesadaran yang menjauhkan kantuk sementara pertanyaan-pertanyaan terus berlipat ganda. Jenis yang membuat cermin memantulkan sosok asing. Disinilah segalanya menjadi lebih rumit. Ingatkah engkau pada para pengatur boneka yang merekrut mantanmu sejak awal? Kepanikan besar sedang terjadi di balik pintu tertutup karena mantanmu tidak seharusnya terbangun dari pemrograman tersebut. Mereka berharap mantanmu tetap tertidur, tetap setia pada narasi mereka, terus menyebarkan kebohongan seperti prajurit yang setia dan terus memainkan peran yang ditugaskan dalam penghancuranmu tanpa mempertanyakan naskahnya. Namun rasa bersalah menembus delusi seperti air melalui bendungan yang retak begitu tekanan memuncak. Sekarang mantanmu melihat segalanya dengan kejenihan kristal. Setiap pertemuan rahasia yang mereka hadiri, setiap serangan terkoordinasi yang mereka ikuti, setiap cerita rekayasa yang mereka bantu bangun dan sebarkan. Mereka hadir untuk itu semua. Mereka mendengar percakapan yang tidak seharusnya mereka ingat. Mereka menyaksikan sesi perencanaan yang tidak seharusnya mereka pertanyakan nantinya. Mereka tahu terlalu banyak sekarang. Orang-orang yang menarik tali sejak awal dapat merasakan pergeseran energi itu seperti angin dingin sebelum badai. Ketakutan mulai merasuki mereka. Mantanmu telah menjadi bom waktu yang bisa meledak dan menjatuhkan semua orang. Mereka memegang semua bukti sekarang. Semua tangkapan layar yang disimpan di folder tersembunyi, semua bukti yang didokumentasikan dengan cara yang tidak bisa disangkal. Semua bukti serangan berencana terhadap seseorang yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Seseorang yang hanya pernah mencintai mereka dengan hati yang murni. Berikan dukunganmu dengan like, komen dan subscribe jika engkau merasa pesan ini menguatkan jiwamu. Para manipulator itu sedang kalang kabut, berbisik panik tentang pengendalian, kerusakan sambil berpura-pura di depan umum bahwa semuanya baik-baik saja. Namun mereka tahu jauh di dalam lubuk hati bahwa begitu sebuah boneka menyadari adanya tali, begitu seseorang melihat dengan jelas bagaimana mereka dimanipulasi, loyalitas berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Itu menjadi pengetahuan, kemarahan dan kebencian karena telah diperlakukan seperti orang bodoh. Kebutuhan manusia yang putus asa akan penebusan atau balas dendam mulai muncul. Jika engkau mengenali dirimu dalam pesan ini, bagikanlah kebenaran ini kepada sesama orang yang terpilih. Diam menjadi mustahil bagi mantanmu
untuk dipertahankan saat tekanan meningkat. Kemarahan itu tidak hanya ditujukan pada orang-orang yang mempersenjatai mereka marah. Pada diri mereka sendiri karena begitu buta, begitu mudah dimanipulasi, dan begitu lemah. Sesuatu yang bahkan lebih sulit untuk diterima daripada pengkhianatan eksternal mulai meresap. Engkau telah mencoba memperingatkan mereka tentang semua ini. Engkau merasakan ada sesuatu yang salah secara spiritual jauh sebelum itu bermanifestasi secara fisik. Engkau merasakan pergeseran energi sebelum orang lain bisa merasakannya. Dan apa yang mereka lakukan dengan peringatanmu, dengan perhatianmu? Mereka mengejek kearifanmu seolah-olah itu adalah lelucon. Mereka melabelimu paranoid, posesif, dan suka mengontrol. Mereka memelintir intuisimu menjadi sebuah penghinaan, terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu dramatis, tidak stabil. Gila semua itu dikatakan hanya karena engkau merasakan dengan akurasi spiritual apa yang mereka sembunyikan dengan putus asa dari diri mereka sendiri dan orang lain. Setiap perasaan tidak nyaman yang tidak bisa kau jelaskan sepenuhnya dalam istilah logika adalah dorongan ilahi yang mencoba melindungi kalian berdua dari apa yang akan datang. Setiap peringatan yang kau berikan sebenarnya bersifat nubuat, diucapkan dari kepedulian yang tulus dan penglihatan spiritual. Setiap saat ruhmu merasa tidak nyaman, itu adalah kecerdasan spiritual akurat yang diunduh langsung dari surga. Namun, orang-orang yang hidup nyaman dalam penipuan membenci kearifan dengan semangat yang membara. Itu menyingkap fondasi busuk yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka. Kebohongan yang mereka katakan pada diri sendiri setiap pagi di depan cermin. Ketika engkau mulai menunjukkan ketidakkonsistenan, pola manipulasi, dan mempertanyakan agenda tersembunyi yang kau rasakan beroperasi di dalam bayang-bayang, bukan berarti engkau salah. Engkau benar sepenuhnya, tetapi waktumu terlalu cepat bagi kenyamanan mereka. Menjadi benar terlalu dini, menyuarakan kebenaran sebelum orang siap mendengarnya adalah posisi paling berbahaya yang bisa kau tempati di ruangan yang penuh dengan pembohong yang berkomitmen untuk mempertahankan ilusi mereka dengan segala cara. Engkau terhubung dengan frekuensi yang tidak bisa difahami atau diakses oleh logika berbasis daging. Sensitivitas spiritual itu membuatmu menjadi ancaman utama bagi kebohongan nyaman yang mereka jalani. Jadi mereka mengejekmu tanpa henti untuk membungkam apa yang tidak ingin mereka hadapi tentang diri mereka sendiri, untuk menutup cermin yang kau pegang di depan mereka. Kini, ironi dari itu, semua benar-benar menghancurkan mereka di bawah bebannya. Kearifanmu adalah garis hidup terakhir yang dilemparkan dari kapal yang tenggelam, kesempatan terakhir mereka untuk menghindari malapetaka. Jika saja mereka mendengarkan dengan rendah hati, jika saja mereka cukup merendahkan diri untuk menerima apa yang kau coba tunjukkan kepada mereka dari tempat yang penuh cinta, mereka akan sepenuhnya menghindari bencana yang menenggelamkan mereka saat ini. Namun kesombongan membutakan lebih baik daripada penutup mata fisik manapun. Dan ejekan selalu tanpa pengecualian mendahului kejatuhan yang menghancurkan, yang meninggalkan orang-orang dalam reruntuhan. Mereka berdiri tepat di tengah-tengah kebenaran yang dulu mereka tertawakan dan ejek secara terbuka. Intuisimu bukan kegilaan atau paranoia. Itu adalah rahmat yang mencoba menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Apa yang mereka ejek sebagai ketidakstabilan emosional sebenarnya adalah anugerah yang sama yang bisa menyelamatkan mereka dari mimpi buruk yang mereka jalani saat ini. Mereka tidak menolak emosimu atau kepribadianmu. Mereka menolak bimbingan ilahi yang disampaikan langsung melalui dirimu sebagai utusan. Dan sekarang tawa kejam mereka telah berubah menjadi keheningan yang menyesakkan dan membuat mereka tidak bisa tidur. Mantanmu tidak hanya kehilanganmu sebagai pribadi, sebagai pasangan romantis, atau sebagai seseorang yang mencintai mereka dengan tulus. Mereka kehilangan pelindungan spiritual yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Sementara mereka berfikir bahwa mereka telah berada di atas angin, sementara mereka yakin bahwa mereka telah melangkah ke sesuatu yang lebih baik dan lebih memuaskan. Mereka sama sekali tidak menyadari satu hal berada dalam hidupmu disertai dengan asuransi ilahi yang tidak pernah mereka bayar. Engkau bukan sekadar cinta dan persahabatan. Engkau adalah penutup, perisai diam yang mencegah serangan tertentu, pengkhianatan tertentu, dan bencana tertentu agar tidak pernah menyentuh mereka. Setiap kali mereka mengejekmu, setiap kali mereka tidak menghormatimu, rahmat sedang menyangga seluruh eksistensi mereka hanya karena kehadiranmu. Ketika mereka pergi, ketika mereka memilih pengkhianatan, ketika mereka memutuskan untuk menjauh, penutup supernatural itu terangkat seperti kabut yang menguap di bawah sinar matahari.
Sekarang mereka berdiri dalam keterbukaan penuh terhadap cuaca spiritual yang tidak pernah mereka bangun untuk hadapi sendirian. Kedamaian mereka pergi pada saat yang sama dengan kepergianmu. Rencana yang seharusnya berhasil mulai runtuh tanpa alasan yang jelas. Hubungan yang tampak solid mulai hancur berantakan. Hal-hal yang dulunya datang dengan mudah dan peluang yang dulunya mengalir secara alami tiba-tiba mulai menolak mereka di setiap kesempatan. Ketika mereka berbicara dengan teman-teman, mereka menyebutnya nasib buruk. Ketika mereka mencari alasan, mereka menyalahkannya pada waktu yang buruk. Namun, apa yang sebenarnya mereka alami adalah paparan langsung terhadap konsekuensi dari energi beracun mereka sendiri tanpa filter ilahi yang kau sediakan secara tidak sadar. Ketika engkau membawa cahaya seperti yang dilakukan orang-orang pilihan orang yang terhubung denganmu mendapatkan perlindungan karena kedekatan. Mereka mendapat manfaat dari berada di orbitmu. Namun ketika cahaya itu ditarik kembali, ketika engkau melepaskan kehadiranmu, kegelapan tidak membuang sedetik pun untuk mengisi ruang kosong tersebut. Ini bukan hukuman darimu. Ini adalah fisika spiritual yang beroperasi tepat seperti yang dirancang. Mereka tidak pernah menyadari betapa banyaknya mereka diampuni karena engkau. Pertengkaran yang bisa menghancurkan mereka tetapi tidak pernah benar-benar memuncak. Kerugian yang entah bagaimana secara misterius berubah menjadi pelajaran berharga. Peluang yang muncul di waktu yang tepat itu bukan keberuntungan atau kebetulan. Itu adalah rahmat yang bekerja lembur melalui energimu, melalui doa-doamu, dan melalui kehadiranmu dalam hidup mereka. Engkau adalah jembatan antara mereka dan tatanan ilahi, tetapi mereka pikir mereka bisa tidak menghormati jembatan itu, membakarnya, meludahinya, dan entah bagaimana masih bisa menyeberang dengan selamat ke sisi lain. Mereka sangat meremehkan apa artinya terhubung secara tulus dengan orang pilihan. Mari terus nyalakan cahaya ini bersama dengan memberikan like, berkomentar, dan subscribe pada saluran ini. Engkau sekarang benar-benar tidak tersentuh. Segala sesuatu yang mereka lakukan padamu dirancang khusus untuk melemahkanmu, mematahkan semangatmu, dan membuatmu mempertanyakan harga diri serta nilaimu. Namun alih-alih hancur seperti yang mereka prediksi dan harapkan, engkau justru menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berkuasa daripada yang pernah mereka bayangkan. Engkau menghadapi setiap badai emosional yang mereka kirimkan dan keluar dengan keadaan murni seperti emas yang dimurnikan dalam api, tidak teracuni seperti yang mereka niatkan. Transformasi itu, peningkatan itu, benar-benar menggerogoti mereka karena mereka tidak hanya gagal menghancurkanmu, mereka secara tidak sengaja berpartisipasi dalam menempa transformasimu menjadi sosok yang tak terhentikan. Kesembuhanmu menulis ulang seluruh cerita yang mereka coba kendalikan. Sekarang mereka menonton tanpa daya dari kejauhan saat versi dirimu yang tidak lagi membutuhkan validasi atau persetujuan mereka benar-benar berkembang pesat dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka marah karena mereka tidak bisa lagi mengaksesmu secara emosional dengan cara yang sama. Mereka dulu tahu persis kata-kata mana yang akan memicu reaksimu, tombol emosional mana yang harus ditekan, keheningan mana yang harus dipersenjatai untuk membuatmu merasa kecil dan tidak berharga. Tapi sekarang, tidak ada taktik lama mereka yang berhasil lagi. Engkau telah melepaskan diri secara emosional dan spiritual. Upaya manipulasi mereka memantul darimu tanpa bahaya, seperti pisau tumpul yang menghantam baju besi berlian. Hal ini benar-benar membuat mereka murka karena seluruh rasa, kekuasaan, dan kendali mereka bergantung pada reaksimu. Mereka sendiri sebenarnya tidak pernah kuat. Engkau hanya berempati dan berhati terbuka. Saat engkau berhenti memberi energi dan perhatian pada koneksi tersebut, mereka kehilangan ilusi kendali mereka sepenuhnya. Engkau telah menjadi cermin yang tidak bisa mereka distorsi atau manipulasi. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, setiap kali mereka melihatmu sekarang, mereka melihat kegagalan mereka sendiri tercermin kembali dalam definisi tinggi. Engkau mewujudkan segala sesuatu yang mereka coba yakinkan bahwa engkau tidak akan pernah. Menjadi percaya diri pada siapa dirimu, damai dalam dirimu sendiri, stabil tanpa membutuhkan validasi eksternal, yakin pada diri sendiri tanpa keangkuhan, selaras dengan tujuan ilahi, dan terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hubungan manusia manapun. Engkau telah sembuh ke tingkat di mana keberadaan mereka bahkan tidak lagi terdaftar sebagai ancaman atau kekhawatiran. Kedamaian semacam itu, stabilitas batin sejati semacam itu, sama sekali tidak bisa disabotase oleh orang-orang yang beroperasi dalam kekacauan dan disfungsi. Itu membuat mereka benar-benar gila bahwa mereka masih membicarakanmu kepada siapapun yang mau mendengarkan, masih terobsesi dengan unggahan media sosialmu, masih bertanya kepada teman bersama tentangmu, dan masih memeriksa apakah engkau melihat cerita mereka. Sementara itu,
Engkau berada di suatu tempat dengan tenang tanpa terganggu, fokus sepenuhnya pada tujuanmu, menjalani versi terbaik dari hidupmu, sama sekali tidak tersentuh oleh kebisingan dan drama mereka. Apa yang tidak mereka fahami, dan mungkin tidak akan pernah mereka fahami, adalah kebenaran ini. Engkau harus berjalan langsung melalui titik hancurmu untuk menjadi sosok yang tidak bisa dihancurkan. Engkau tidak membangun kekuatan ini karena dendam atau rasa iri atau ingin membuktikan mereka salah. Kelangsungan hidup murni membangun kebutuhan mutlak ini tidak memiliki pilihan lain selain bangkit atau mati dalam upaya tersebut. Kini ketenanganmu telah menjadi kekacauan mereka. Diammu berbicara jauh lebih keras daripada penghinaan mereka. Orang yang sama yang pernah mereka remehkan atau abaikan telah menjadi bukti nyata bahwa ketangguhan ilahi itu ada dan tersedia bagi siapa saja yang mencarinya. Engkau tidak bisa memanipulasi pikiran yang berlabuh teguh dalam kebenaran. Engkau tidak bisa memanipulasi jiwa yang selaras dengan pencipta. Engkau tidak bisa menggoyahkan seseorang yang belajar menemukan stabilitas pada sang sumber, bukan pada ciptaan. Ya, mereka marah sekarang, tetapi bukan karena kau menyakiti mereka atau menyerang mereka atau mencari balas dendam. Mereka marah karena kau telah sembuh melampaui jangkauan mereka, melampaui pengaruh mereka dan melampaui kemampuan mereka untuk menarikmu kembali ke bawah. Engkau seharusnya menjadi kisah peringatan yang mereka ceritakan di pesta. Pesta agar mereka terlihat baik, contoh tentang apa yang terjadi jika orang tidak menghargai mereka dengan benar, bukti bahwa meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Sebaliknya, engkau menjadi kesaksian yang tidak bisa berhenti mereka fikirkan, bukti bahwa berjalan pergi dari situasi. Beracun tidak menghancurkanmu, tetapi justru mengangkatmu ke ketinggian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana engkau dibela. Itu tidak keras atau jelas atau dramatis seperti film. Itu adalah tentang waktu-waktu ilahi yang sempurna dan presisi. Segala sesuatu yang mereka plotkan melawanmu mulai terurai secara misterius tanpa engkau mengangkat satu jari pun. Kebohongan mereka mulai bertentangan satu sama lain di ruang publik. Aliansi yang mereka bangun dengan hati-hati berantakan tanpa penjelasan yang jelas. Orang-orang yang mereka percayai sepenuhnya menjadi jauh secara tidak dapat dijelaskan. Pintu-pintu yang mereka harapkan bisa mereka lalui mulai tertutup rapat, satu demi satu. Peluang yang mereka pikir terjamin lenyap begitu saja, dan semua itu mulai terjadi tepat pada saat mereka berbalik melawanmu. Saat itulah sesuatu dalam roh mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar seseorang yang mereka sakiti dalam sebuah perpisahan. Ini adalah seseorang yang telah ditandai oleh surga untuk perlindungan khusus. Mereka mati-matian mencoba menghancurkan reputasimu, tetapi entah bagaimana namamu justru terus naik lebih tinggi. Mereka membisikkan kebohongan dalam percakapan pribadi, namun kebenaran terus menyingkap mereka di depan umum dengan cara yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka sepenuhnya berharap melihatmu hancur di bawah beban serangan terkoordinasi mereka, tetapi sebaliknya engkau naik dengan tenang, diam dan anggun, seolah-olah engkau tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, seolah-olah engkau memiliki akses ke informasi dari sumber yang lebih tinggi. Pastikan engkau tetap bersama kami dengan menyukai video ini dan memberikan subscribe agar perjalanan spiritualmu terus terpandu. Engkau tetap diam karena engkau sepenuhnya mempercayai prosesnya. Dan ketenangan itu bukan kelemahan atau rasa takut atau ketidakmampuan untuk membela diri. Ini adalah strategi ilahi, peperangan spiritual tingkat militer, karena ketika Sang Pencipta mengambil alih sebuah kasus, ketika surga melangkah ke ruang sidang, pembelaan manusia menjadi sama sekali tidak diperlukan. Itulah yang tidak pernah mereka fahami tentang dirimu. Diam bukan berarti menyerah atau kalah. Itu berarti surga sekarang secara resmi sedang bersidang, pengadilan sedang tertib, dan vonis telah diputuskan bahkan sebelum persidangan dimulai. Mereka tidak takut padamu sebagai pribadi. Mereka takut pada apa yang ada di belakangmu, apa yang menutupimu, dan apa yang berjuang untukmu. Mereka melihat bukti yang tidak dapat disangkal bahwa kekuatan ilahi benar-benar berjuang untuk orang-orang pilihan. Setiap upaya yang mereka lakukan untuk mengutukmu menjadi bumerang bagi kekacauan mereka sendiri. Setiap skema yang seharusnya berhasil berdasarkan logika alami berakhir dengan kebingungan dan kegagalan. Dunia mereka menjadi tidak terduga dan tidak stabil. Pada saat yang sama ketika mereka mencoba memprediksi dan mengendalikan duniamu. Ini bukan kebetulan, ini adalah konsekuensi. Engkau tidak perlu mengangkat senjata atau melayangkan pukulan, karena ketaatanmu adalah pedang yang memotong kebohongan. Imanmu adalah perisai yang menangkis serangan, dan kesabaranmu adalah strategi yang memenangkan perang, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah kalah.
Kini mereka tidak bisa tidur dalam kedamaian yang sejati, bukan hanya karena rasa bersalah, meskipun itu tentu saja memakan mereka hidup-hidup. Mereka tahu di tingkat jiwa yang dalam bahwa sesuatu yang jauh lebih besar telah mengintervensi atas namamu. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa terekspos secara spiritual sepanjang waktu sekarang, mengapa segalanya terasa berat dan salah, dan mengapa pintu yang dulu terbuka dengan mudah sekarang menolak untuk bergerak, tidak peduli seberapa keras mereka mendorong. Jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Ini bukan sekadar nasib buruk atau waktu yang buruk. Ini adalah konsekuensi spiritual sebuah keadilan yang tidak bisa dimanipulasi, dibatalkan, atau dinegosiasikan oleh tangan manusia manapun. Engkau tidak hanya dibela, seluruh ceritamu dijadikan peringatan hidup bagi semua orang yang menyaksikannya. Ya, mereka ketakutan karena mereka melihat bukti bahwa takdir memiliki keberpihakan, bahwa beberapa orang membawa perlindungan yang tidak terlihat oleh mata fisik, tetapi pasti terasa ketika engkau melanggarnya. Mereka meremehkan penutup ilahi dan belajar dengan cara yang sulit bahwa beberapa individu tidak dimaksudkan untuk disentuh. Engkau tidak pernah sekadar menjadi target dalam skema seseorang. Engkau adalah sebuah kesaksian yang sedang berjalan. Ketakutan mereka sekarang bukan lagi tentang kehilangan kekuasaan. Ketakutan mereka adalah tentang menyadari bahwa mereka telah memprovokasi sang sumber yang memberi mereka kekuatan apapun yang mereka pikir mereka miliki. Berikan komentarmu di bawah untuk berbagi bagaimana kekuatan ilahi telah melindungimu. Mantanmu mengalami sesuatu yang disebut para psikolog sebagai disonansi kognitif pada tingkat yang tidak tertahankan. Otak mereka mencoba mendamaikan dua kebenaran yang berlawanan versi kenyataan yang mereka yakini, di mana mereka adalah pahlawan yang melarikan diri dari situasi beracun, dan kenyataan sebenarnya di mana mereka adalah penjahat yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak pernah peduli pada mereka. Perang internal ini mencabik-cabik mereka. Mereka tidak bisa tidur karena saat mereka memejamkan mata, mereka melihat wajahmu bukan versi terdistorsi yang mereka yakini, tetapi dirimu yang sebenarnya. Orang yang benar-benar mencintai mereka sebelum semua ini dimulai. Mereka mulai mengingat semua saat engkau mencoba menarik mereka kembali dari tepi jurang percakapan, di mana engkau mengatakan ada sesuatu yang salah tentang orang-orang tertentu dalam hidup mereka. Bagaimana engkau menyatakan kekhawatiran tentang perubahan kepribadian mereka yang tiba-tiba. Bagaimana engkau menyadari mereka menjadi seseorang yang tidak dapat dikenali, dan alih-alih mendengarkan, mereka justru mempersenjatai perhatianmu. Mereka mengubah kepedulianmu menjadi bukti bahwa engkau suka mengontrol. Mereka membuat cintamu tampak seperti manipulasi untuk membenarkan pengkhianatan mereka. Mereka marah pada diri mereka sendiri karena begitu mudah berbalik melawan satu-satunya orang yang benar-benar mendukung mereka. Para manipulator yang merekrut mantanmu sedang menyaksikan kehancuran ini dengan ketakutan mutlak. Mereka melihat tanda-tandanya. Mantanmu tidak lagi membalas telefon mereka dengan cepat. Energi mereka telah bergeser dalam percakapan grup. Mereka mengajukan pertanyaan yang tidak pernah mereka tanyakan sebelumnya, dan mereka menantang narasi yang dulu mereka terima tanpa berfikir. Para manipulator menyadari bahwa mereka kehilangan kendali atas senjata mereka, dan senjata yang memiliki kesadaran adalah jenis yang paling berbahaya karena mereka tahu di mana semua mayat dikuburkan. Mereka tahu setiap rahasia, setiap kebohongan, dan setiap serangan terkoordinasi, dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Apa yang membuat para manipulator ini tetap terjaga di malam hari adalah ketakutan yang sangat spesifik. Mereka tahu mantanmu hanya selangkah lagi dari menyadari segalanya untuk mengungkap semuanya, selangkah lagi dari mengambil tangkapan layar seluruh operasi mereka dan mengirimkannya kepadamu. Satu dorongan rasa bersalah lagi dari mengakui seberapa dalam konspirasi itu terjadi. Mereka mencoba mengelola situasi ini sekarang dengan melakukan love bombing kepada mantanmu, tiba-tiba memeriksa keadaan, berpura-pura peduli, dan mencoba mengingatkan mereka akan ikatan yang seharusnya mereka miliki. Namun mantanmu bisa merasakan manipulasi itu bahkan dalam hal tersebut. Taktik yang sama yang berhasil sebelumnya sekarang terasa transparan, jelas, dan putus asa. Mantanmu menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Mereka melihat ke cermin dan tidak mengenali siapa mereka sekarang. Orang yang menatap balik itu berpartisipasi dalam menghancurkan seseorang yang tidak bersalah, mempercayai kebohongan tanpa bukti, memilih kekejaman daripada belas kasihan, dan memihak orang asing daripada seseorang yang mengenal jiwa mereka. Mereka telah menjadi segala sesuatu yang dulu. Mereka benci segala sesuatu yang seharusnya engkau bantu mereka hindari jika saja mereka mau mendengarkan.
Kesadaran itu lebih berat daripada konsekuensi eksternal manapun. Mereka juga menemukan kebenaran tentang orang-orang yang beraliansi dengan mereka. Sekarang setelah mantanmu menunjukkan tanda-tanda pemikiran independen, orang-orang yang sama itu berbalik melawan mereka. Dukungan menguap, solidaritas itu bersyarat, dan persahabatan itu transaksional. Mereka belajar apa yang bisa kau katakan kepada mereka sejak awal. Orang yang mendorongmu untuk mengkhianati. Seseorang yang mencintaimu pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk mengkhianatimu juga. Loyalitas yang dibangun di atas ketidaksetiaan bukanlah loyalitas sama sekali. Dan sekarang mereka mengalami kebenaran itu secara langsung. Tetapi inilah yang paling membuat mereka murka, waktu yang terbuang sia-sia. Mereka sedang berhitung dalam kepala mereka. Berapa lama ini berlangsung? Berapa hari mereka habiskan dengan marah padamu untuk hal-hal yang tidak kau lakukan? Berapa malam mereka habiskan merencanakan dengan orang-orang yang menggunakan mereka? Berapa momen yang bisa mereka gunakan untuk membangun sesuatu yang nyata bersamamu, tetapi justru mereka hancurkan berdasarkan kebohongan? Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa didapatkan kembali oleh siapapun, dan mereka menginvestasikan waktu mereka ke dalam delusi yang dibangun dengan hati-hati oleh orang-orang yang melihat mereka hanya sebagai alat yang berguna. Mantanmu mengalami kilas balik ke momen-momen spesifik yang sekarang masuk akal. Saat seseorang menunjukkan tangkapan layar dari sesuatu yang seharusnya kau katakan, tetapi tidak membiarkan mereka melihat konteks lengkapnya. Saat mereka didorong untuk memeriksa ponselmu guna mencari bukti kesalahan yang tidak pernah ada. Saat drama hubungan orang lain entah bagaimana dikaitkan denganmu, meskipun kau belum pernah bertemu orang-orang itu. Semuanya diproduksi, dipentaskan, dan dirancang untuk membangun kasus melawanmu guna membenarkan apapun yang mereka putuskan untuk lakukan selanjutnya. Dan mantanmu terjebak dalam setiap jebakan tersebut. Apa yang membuat mereka benar-benar gila adalah betapa jelasnya semua itu terlihat sekarang. Tanda-tanda bahaya yang mereka abaikan karena mereka terlalu terjebak dalam perasaan menjadi istimewa. Ketidakkonsistenan yang mereka lewatkan karena kebohongan itu lebih mengasihkan daripada kebenaran. Momen ketika sesuatu dalam ruh mereka berkata ini tidak benar, tetapi ego mereka berkata teruslah melangkah. Mereka marah pada kebutaan yang mereka sengaja, pada pilihan mereka sendiri untuk mempercayai kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang tidak nyaman. Tidak ada yang memaksa mereka. Mereka memiliki kehendak bebas, tetapi mereka hanya memilih yang salah di setiap kesempatan. Sukai, beri komentar dan subscribe jika engkau siap melepaskan masa lalu dan melangkah ke takdirmu yang baru. Mereka mulai mengingat reaksimu selama momen-momen terburuk. Bagaimana engkau tidak bermain kotor, bahkan ketika mereka memberimu setiap alasan untuk melakukannya? Bagaimana engkau tidak membongkar rahasia mereka, bahkan ketika mereka menghancurkan reputasimu? Bagaimana engkau mengambil jalan yang mulia, bahkan ketika mereka menyeretmu melalui lumpur? Mereka menyadari sekarang bahwa penahanan dirimu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan, karakter, dan bukti bahwa engkau beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Dan mereka terlalu buta oleh ego mereka sendiri untuk mengenali kekuatan sejati ketika itu ada tepat di depan mereka. Mantanmu juga bergulat dengan kerugian financial dan sosial dari pilihan mereka. Peluang yang hilang karena mereka terlalu terpaku pada drama buatan ini. Hubungan dengan keluarga dan teman sejati yang menderita karena mereka mengisolasi diri dalam gelembung beracun ini. Uang yang dihabiskan untuk mencoba membuat terkesan orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargai mereka. Langkah karier yang tidak mereka ambil karena mereka terganggu oleh perang yang seharusnya tidak perlu ada. Biayanya mulai jelas dan sangat mengejutkan, dan semua itu bisa dihindari jika mereka hanya mempercayaimu daripada mempercayai orang yang bahkan nyaris tidak tahu nama mereka. Namun mungkin realisasi yang paling menyakitkan adalah ini pemahaman mereka sekarang bahwa engkau telah melihat semua ini akan datang. Engkau memperingatkan mereka tentang orang-orang tertentu. Engkau menunjukkan pola-pola tertentu. Engkau memprediksi hasil-hasil tertentu. Dan engkau benar tentang segalanya. Kearifanmu bukan paranoia, batasanmu bukan kendai, dan kekhawatiranmu bukan kecemburuan. Engkau membaca sinyal spiritual yang tidak bisa mereka rasakan karena mereka beroperasi dalam kedagingan. Dan alih-alih mengenali bakatmu, mereka mengejeknya. Alih-alih menghargai wawasanmu, mereka mempersenjatainya untuk melawanmu. Alih-alih melindungimu dari orang-orang ini, mereka bergabung dengan mereka untuk menyerangmu. Kemarahan yang mereka rasakan terhadap para manipulator sekarang diimbangi oleh kemarahan terhadap diri mereka sendiri karena mereka harus hidup dengan pengetahuan bahwa mereka memiliki pilihan.
Mereka bisa saja memilih secara berbeda. Mereka bisa saja menyelidiki sebelum mempercayai. Mereka bisa saja menanyakan sisi ceritamu sebelum menerima versi orang lain. Mereka bisa saja melindungi apa yang nyata alih-alih mengejar apa yang palsu, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan sekarang, mereka duduk dalam konsekuensi dari pilihan yang tidak bisa mereka batalkan. Engkau sekarang membawa kedamaian yang tidak bisa mereka tiru, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, cahaya yang tidak bisa mereka akses melalui metode apapun, rahmat yang menyingkap kesalahan mereka, tanpa engkau mengucapkan sepatah kata pun. Jadi biarkan mereka bergula dengan penyesalan di tengah malam yang tanpa tidur. Biarkan mereka menghadapi cerminan di cermin, yang dulu mereka lari darinya karena takut. Karena apa yang mereka sebut karma, sebenarnya hanyalah kejelasan yang tiba pada waktu yang ditentukan secara ilahi. Dan itulah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka hindari, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa dimanipulasi. Engkau telah berpindah ke dimensi eksistensi yang sama sekali berbeda. Engkau bukan lagi bab dalam buku mereka. Engkau sedang menulis ceritamu sendiri sekarang, di mana penjahat terekspos, pahlawan dibenarkan, dan keadilan ilahi mendapatkan kata terakhir. Dan kata itu sudah tertulis, sudah disegel, dan sudah selesai. Beginilah cara kerjanya ketika tanda surga ada padamu. Inilah yang terjadi ketika orang meremehkan perlindungan ilahi. Mantanmu menemukan bahawa mereka diperalat dalam plot jahat melawanmu, dan sekarang mereka murka. Namun kemarahan mereka hanyalah konfirmasi dari apa yang sudah kau ketahui. Engkau benar, engkau dilindungi, dan engkau terpilih. Dan mereka adalah persis seperti yang kau rasakan. Mereka menjadi wadah bagi agenda yang gagal saat menargetkanmu. Karena karma tidak mengetuk dengan sopan. Ia mendobrak pintu sambil membawa bukti-bukti, dan tagihan yang baru saja mereka terima akan dibayar sepanjang sisa hidup mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten ini.